Terima kasih. Marilah kita tundukkan hati kita kembali. Kita bersama-sama mendengarkan firman kebenaran Allah. Mari kita berdoa. Bersyukur dan bersyukur, itulah syair lagu pujian yang kami naikkan untuk meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau, ya Tuhan kami, Allah kami yang penuh kasih setia. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami kembali lagi menghadirkan diri kami untuk menyambut kebaikan Tuhan, kuasa yang bekerja di dalam diri kami, yaitu kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati terus kehidupan kami, dan kami percaya hidup kami akan terus dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku, kita sangat bersyukur pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama lagi saudara-saudaraku dalam ibadah pagi online kita. Dan terima kasih untuk lagu pujian yang sudah kita nyanyikan bersama-sama. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali membuka Alkitab kita dari kitab Efesus pasal 2, di mana kita akan banyak sekali saudara-saudara membutuhkan waktu kita yang cukup yang cukup panjang untuk mendalami makna yang dinyatakan di Efesus pasal 2 ayatnya yang pertama ini, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Ya, saya akan membaca sekali lagi. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu padat sekali saudara-saudara ayat-ayat yang kita baca ini, saudara. Ke depan akan banyak sekali kita melihat apa-apa saja yang dimaksud dengan keadaan kehidupan yang lama yang harus kita tanggalkan, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya benar-benar ya masa lalu kita yang tidak berkenan di hadapan Allah ini bisa tertanggal, bisa dilepaskan. Dengan demikian kehidupan manusia baru menjadi andalan kita di dalam perjalanan kehidupan kita, bagaimana kita supaya efektif melayani Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah lihat model daripada sasaran doa, ya, sasaran doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk menjadi pusat perhatian kita. Amin. Pusat perhatian kita, saudara-saudaraku, dalam kehidupan ini, ya, kita tentu mempunyai pusat perhatian. Hal-hal apa yang paling penting, ya, yang mana yang kita utamakan dalam kehidupan kita ini akan mencerminkan siapa kita, ya. Ya, karena Yesus pernah berkata, di mana hartamu berada,
disitulah hatimu berada. Amin. Nah, kemarin saudara-saudaraku dikatakan bahwa oleh karena ya kekayaan kemuliaan, kekayaan kasih karunia Allah, itulah yang menjadi fokus atau pusat perhatian kita, saudara-saudara, bagaimana kita mengetahui dan mengerti dan sadar betul bahwa di dalam batin kita ini, di dalam batin kita masing-masing, disitulah Tuhan Allah sedang bekerja untuk membentuk kehidupan kita agar selalu searah, ya, sesuai, selaras dengan kehendak Bapa di surga. Maka yang harus kita berikan makan, kita berikan minum, ya, supaya mendapatkan kekuatan adalah manusia batiniah kita, ya. Apa yang ada di dalam batin kita adalah Allah sendiri, ya, adalah Roh Kudus yang telah dimeteraikan. Maka dengan memahami bahwa kita bisa mengalami semuanya itu adalah karena kita mempercayai Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, Injil kasih karunia Allah, kabar baik tentang kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus Kristus adalah sebuah kemenangan yang sangat besar. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah saudara dan saya ya diminta oleh di sini dalam doa yang disampaikan, tentunya ini adalah harapan dari Tuhan sendiri bagi kita semua orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, supaya menjadi pengalaman yang terus-menerus, ya, menjadi pengalaman kita bersama sebagai tubuh Kristus, agar kita terus diteguhkan oleh firman Allah, diteguhkan oleh Roh Kudus, di mana kita tahu firman Allah itu adalah merupakan pedang roh. Amin. Pedang roh yang tajam, ya, dan harus tajam Bapak Ibu Saudaraku. Ya, firman yang dibagi dengan tepat itu adalah merupakan senjata, ya, senjata kebenaran yang akan memisahkan terus, ya, keinginan manusia lama kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dengan demikian, kehendak daripada Allah, keinginan Allah, ya, itu menjadi yang menguasai, dominan di dalam keputusan-keputusan kita dalam melangkah ke depan. Amin. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi pemberian, ya, karunia kuasa daripada Allah yang mengubahkan hidup kita ini, kita tahu itu adalah berkaitan dengan pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang Yesus Kristus yang sudah bangkit dan naik ke surga. Demikian juga saudara-saudara dan saya, ketika kita mengharapkan sebuah perubahan hidup bagi orang-orang lain, ya, bagi orang-orang yang kita kasihi, saudara-saudara kita yang ingin tentunya mengenal kasih karunia Allah ini, kita fokus kepada apa? Kita fokus kepada kasih karunia Tuhan. Amin. Fokus agar semua saudara-saudara kita, ya, bisa mengenal, ya, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, bahwa adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya ketika berita Injil kasih karunia Allah disampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, tidak ada harapan manusia tanpa, ya, tanpa pemberitaan Injil kasih karunia Allah,
tidak ada harapan bagi manusia untuk memperoleh hidup yang lebih baik di hadapan Allah. Ya, sekali lagi, tidak ada harapan ya yang sesungguhnya bagi semua orang yang tidak mendengarkan, yang tidak mempercayai berita tentang salib Yesus Kristus. Saudara-saudara, tidak ada pengharapan, kemuliaan, dan kebangkitan di masa yang akan datang bersama-sama dengan Kristus. Nah, oleh karena itulah, saudara, kita menyadari mengapa penting kita terus memperlengkapi diri kita, ya saudara-saudara, memperlengkapi diri kita dengan firman Allah agar kita menjadi mampu membagikannya kepada saudara-saudara kita. Diberikan kita kerelaan hati, ya, amin saudara-saudara, dan diberikan kita kekuatan untuk terus ya mendoakan semua saudara-saudara kita agar mereka bisa terbuka hatinya menerima kebenaran kasih karunia Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, mari kita lihat dulu saudara-saudara di dalam 2 Timotius pasal 1. Mari saudara-saudara, apa yang benar-benar menguatkan kita, ya harus menjadi fokus perhatian kita semua saudara-saudara, karena kita tahu bahwa tantangan, ya godaan, ya di dalam kehidupan ini, ya saudara-saudara, itu adalah merupakan pekerjaan daripada penguasa-penguasa kerajaan angkasa yang ingin ya membuat kita orang percaya mundur, ya mendorong kita supaya jatuh. Tetapi saudara-saudara dan saya harus menjadi bijaksana, mengetahui kemana kita harus pergi untuk memperoleh kekuatan agar kita bisa tetap menang, mengalami kehendak Allah, dan kita terus bisa berkarya, ya melayani Tuhan dengan tetap bersyukur kepadanya, ya di dalam segala hal. Kita lihat saudara-saudaraku, bagaimana pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 2. Kita akan baca mulai dari ayat 1 ya. Mulai dari ayat 1. Dikatakan di situ, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin. Ini sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bagaimana kita yang lemah bisa menjadi kuat, dan bagaimana kita menguatkan saudara-saudara kita yang lemah supaya kita semua sama-sama maju. Amin. Tidak ada yang ketinggalan, tetapi kita semua bersama-sama berlomba lari ya dalam kemajuan yang Tuhan inginkan, kemajuan iman yang Tuhan kehendaki bagi kita setiap anggota tubuh Kristus. Ya, kita semua saudara-saudaraku harus kuat oleh karena kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Harus ada, ya saudaraku, orang-orang yang bisa dipercayai. Amin. Yang bisa dipercayai, bukan hanya percaya. Yang Allah inginkan itu bagi setiap orang yang percaya, bukan hanya percaya, saudara-saudara, tetapi juga bisa dipercayai. Berarti menjadi orang-orang percaya yang bertanggung jawab. Amin. Bertanggung jawab di hadapan Allah. Oleh karena kita tahu bahwa ada satu misi, ada satu tugas misi yang besar yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai tubuh Kristus. Sebab kita sebagai tubuh Kristus, di sanalah terang kasih karunia Allah bisa dipancarkan, dan di sana terdapat orang-orang kudusnya Tuhan yang setia,
melayani. Dengan demikian, saudara-saudaraku, kita belajar terus supaya kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Ya, tidak ada kepura-puraan, saudara-saudara. Tidak ada satu sikap yang tidak jujur, tapi kita harus jujur, belajar jujur di hadapan Tuhan. Amin. Menjadi orang yang bisa dipercaya adalah orang-orang yang selalu mempersiapkan dirinya untuk bisa menolong orang lain. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Dan untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu kita terus diuji. Amin. Diuji terus oleh keadaan, diuji terus oleh keinginan-keinginan kita. Saudaraku, diuji terus oleh orang-orang yang ingin mengetahui apakah sebenarnya ya pengharapan saudara dan saya ini benar-benar bisa bekerja, ya membuat saudara dan saya tetap tenang dalam kehidupan ini, ataukah saudara dan saya akan terguncang, ya menjadi terombang-ambing oleh karena masalah-masalah yang kita hadapi, ya oleh karena perkataan-perkataan orang lain yang tidak sesuai dan yang membuat saudara dan saya tersinggung atau yang mengecewakan. Apakah kita, saudara-saudaraku, orang-orang percaya ini tetap teguh pendiriannya, ataukah kita menjadi orang yang mudah jatuh, Bapak Ibu Saudara? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka harus ada orang yang dipercaya. Ya, di dalam setiap keluarga harus ada orang yang benar-benar memberikan contoh, ya bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang tua, sebagai orang-orang yang lebih dewasa, ya memberikan contoh kepada anak-anak kita, ya memberikan contoh kepada para pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan, memberikan contoh keteladanan kepada jemaat, ya supaya saudara-saudara arah daripada ya pertumbuhan iman kita bersama-sama itu selalu digerakkan oleh karena keyakinan kita bahwa kasih karunia Tuhan selalu mencukupkan apa yang kita perlukan. Amin. Nah, oleh karena itu saudaraku, kita lihat keteladanan daripada Rasul Paulus di sini. Saudara, di ayat 3 dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Amin. Ya, ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi di sini diambil sebuah analogi, saudara-saudara, bagaimana kepatuhan itu, saudara-saudaraku, harus secara totalitas. Amin. Ya, secara totalitas, ya, dan seperti seorang militer yang tidak akan banyak mencari-cari alasan, Bapak Ibu Saudaraku. Dan seorang militer, Bapak Ibu Saudara, tidak boleh banyak mengeluh. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau banyak mengeluh itu nggak kepake di dalam pelayanan. Percayalah saudara, ya, mencari-cari alasan terus, inilah, itulah, ya, karena beginilah, karena begitulah. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak akan dipakai oleh Tuhan. Ya, karena apa? Karena bukan itu hasil daripada kasih karunia Allah yang bekerja di dalam diri orang percaya yang terus belajar akan kebenaran Allah. Dia rindu untuk mempersembahkan dirinya seperti Rasul Paulus ini. Saudaraku, dia mengajak Timotius, ya, Timotius yang masih muda, saudara-saudaraku, tapi menjadi orang yang bisa dipercaya, sangat bertanggung jawab di dalam pelayanannya. Saudara-saudara, ya, dia bukan seseorang yang gampang mundur karena tantangan, tapi dia suka tantangan. Saudara-saudara, dia ingin menunjukkan bahwa ada kuasa kasih karunia Allah yang menaungi dirinya.
yang memberikan kekuatan kepadanya, yang mencukupkan apa yang dia perlukan, menaruh harapannya hanya kepada Yesus Kristus yang telah bangkit dan pasti dimampukan untuk menjalani menghadapi semua dalam perjuangan kehidupan yang Tuhan percayakan, memberitakan kebenarannya kepada semua orang. Saudara-saudaraku, kita lihat di sini Paulus katakan, jadilah orang percaya yang bisa dipercaya, yang orang yang tidak selalu mencari-cari alasan untuk lari dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berikut juga dikatakan di ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, seorang olahragawan dikatakan bahwa dia akan menjadi juara di dalam sebuah pertandingan, karena itu adalah tujuannya untuk menang. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, diberikan kita hidup yang kekal, dan kepada kita dimeteraikan rohnya yang kudus supaya kita mengalami terus kemenangan. Amin. Kemenangan di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, bukan mengalami kekalahan, mengalami kekecewaan yang terus-menerus terulang sehingga mengakibatkan orang-orang percaya menjadi tidak berminat lagi untuk belajar kebenaran firman Allah. Bukan itu tujuan Allah yang menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudara, tapi supaya kita dikatakan menjadi nyata bahwa kita adalah pemenang di dalam kehidupan ini, di mana Kristus telah mengaruniakan kepada kita kehidupan yang kekal, yang tidak bisa dihilangkan lagi, dan yang berkuasa untuk menjadikan kita sebagai orang-orang percaya yang mempunyai sifat kedisiplinan. Amin. Kedisiplinan rohani kita, Bapak Ibu Saudara, karena kerohanian manusia itu sangat liar. Liar sekali, Bapak Ibu Saudara. Manusia lama itu kalau sudah menguasai, saudara akan mengikuti keinginan daging dan akan mencari-cari alasan, inilah, itulah, beginilah, begitulah. Kalau saudara lihat orang-orang percaya yang kalau diajak untuk belajar kebenaran firman Tuhan selalu mencari-cari alasan ini dan itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada disiplin di dalam diri orang itu, dan tidak akan ada orang yang bisa percaya dengan sifat pribadi dari orang percaya yang pelin-pelan, saudaraku, yang terombang-ambing, yang tidak konsisten, lain hari ini A, besok bisa jadi B, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita harus memperhatikan suasana batiniah kita. Suasana manusia batiniah kita harus selalu kondusif, dan pengetahuan akan kebenaran firman Kristus yang diwahyukan, firman rahasia, itulah yang menenteramkan hati dan pikiran kita dari kekacauan-kekacauan yang terjadi di sekitar kita semua. Nah, oleh karena itu saudaraku, tapi jangan lupa di sini bukan hanya suatu perjuangan tanpa hasil, saudara-saudara. Sebab dikatakan seorang petani yang bekerja haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Betul sekali Bapak Ibu Saudara, karena yang memperhatikan setiap hari, yang merawat setiap hari, tanaman-tanaman yang tumbuh itu adalah seorang petani. Maka kalau berbuah, saudaraku, tiba pada saat panen, menuai, petani itu sendirilah yang akan pertama untuk menikmatinya, bukan siapa-siapa. Karena apa yang ditabur orang, itu juga lah yang dituainya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah merupakan suatu logika yang sangat masuk akal
untuk kita ikuti. Sudah benar, sudah tepat dalam hidup saudara dan saya yang berada pada posisi di mana kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus saat ini. Sudah sangat tepat. Tidak ada yang lain lagi saudara mencari-cari jalan hidup. Ya, saudara tidak perlu berpuasa 10 hari, 20 hari, 30 hari, 40 hari, 40 malam. Ya, saudara terus berusaha untuk mencari-cari kehendak Allah. Tidak perlu Bapak Ibu Saudara. Ya, itu adalah upaya manusia untuk mengalihkan perhatian dari percaya kepada kebenaran firman Allah dan percaya kepada kekuatan sendiri, penampilan sendiri manusia daging, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, oleh karena itulah ada satu pesan yang sangat penting, ya, yang sangat urgent, ya, yang sangat mendesak bagi saudara dan saya, ya, untuk semua perkara dalam kehidupan kita ini. Ya, di sini Paulus mengatakan di ayatnya yang ke-7 harus menjadi pusat perhatian kita. Dikatakan, perhatikanlah, ayat 7, perhatikanlah apa yang kukatakan. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dan di mana dia mengatakannya. Kita tahu itu adalah ada di dalam kitab Rosamon. Yang kita kenal Rosamon, Roma sampai Filemon. Ya, itu yang dikatakan Paulus. Perhatikanlah itu, bacalah. Ya, saudara dan saya harus membagi waktu kita membaca firman Tuhan, firman rahasia Allah. Dikatakan di situ, maka Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin. Tuhan akan memperluas pemahamanmu. Ya, yang tadinya engkau belum tahu, engkau akan tahu, dan terus akan mengetahui, dan terus akan dibukakan, dan terus akan diperdalam. Keyakinan saudara yang akan diperluas dan semakin tinggi, dan semakin mengalami banyak kemenangan ya, yang Tuhan nyatakan bagi saudara dan saya di dalam segala perkara dalam kehidupan ini. Ya, saudara dan saya akan mempunyai banyak sekali pengalaman dan kita akan ditumbuhkan menjadi dewasa, memberikan contoh dan teladan bagi orang-orang di sekitar kita, bagaimana sebenarnya cara kita hidup menghargai kehidupan yang sesungguhnya di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, oleh karena itu saudara, ya, dikatakan, Paulus katakan, Tuhan akan memberikan pengertian bagimu terhadap segala sesuatu, bukan hanya dalam satu hal saja, saudaraku. Ya, jadi firman Tuhan itu sudah lengkap. Apapun yang menjadi pertanyaan kita tentang kehidupan, sudah lengkap ada di dalam firman Tuhan. Kita tidak perlu harus pergi ke orang pintar, ya, tidak perlu pergi ke dukun, tidak perlu ke paranormal, ya, tidak perlu saudara-saudara dan saya mempercayakan pengharapan saudara kepada manusia atau siapapun saudara. Sudah lengkap, firman Tuhan itu berkuasa, ya, mengubahkan pikiran saudara menjadi tetap tenang, pikiran dan hati kita bisa tetap di dalam kepenuhan akan damai sejahteranya, karena di dalam firman itu Allah menaruh kekuatannya di dalam batin saudara. Allah bekerja, ya, Roh Kudus bekerja mengajari kita, saudara-saudara, bagaimana kita bisa selalu bersandar kepada kuasa kasih karunia Allah, supaya kita bisa diberikan pemahaman, pengertian terhadap segala sesuatu yang tidak kita mengerti menjadi kita paham. Dan dengan begitu saudara dan saya menjadi tumbuh kuat, ya, di dalam kasih karunia Tuhan ini. Amin. Saudara dan saya bisa memberikan contoh bagaimana seharusnya kita hidup di dalam kebenaran ini. Sementara kita berjuang dalam kehidupan ini, kita bukan mengandalkan diri kita, tetapi kita mengandalkan kasih karunia Tuhan yang mencukupkan kita. Amin. Nah, oleh karena itu di ayat 8 dikatakan, ingatlah ini, Yesus Kristus. Jadi, saudara, untuk segala sesuatu yang kita pikirkan itu harus ada fokusnya.
saudara-saudara, ya. Harus ada fokusnya menjadi tempat di mana ingatan kita menyatu, ya. Ingatan kita menempel, ya. Ingatan kita, saudaraku, menyambut dan terhubung, terkoneksi dengan apa, Bapak Ibu Saudara, ya. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Amin. Jadi ingat, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, segala sesuatunya terhubung dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itulah sumber kekuatan saudara dan saya. Amin. Karena itu kita belajar tentang rahasia yang ada di dalamnya. Ya, karena di dalam peristiwa kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus itu ada suatu kehidupan yang sangat mulia. Dan kehidupan itu sudah dikaruniakan oleh Allah di dalam diri saudara dan saya. Itulah yang kita hargai, Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu yang kita hargai. Meskipun kita tidak memperoleh seluruh dunia ini, ingat apa kata-kata Yesus, saudaraku. Apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia ini kalau jiwamu binasa? Nah, lihat Bapak Ibu Saudara, ya. Itu adalah peringatan, perkataan, warning yang sangat keras daripada Tuhan Yesus kepada manusia yang hanya mengejar dunia. Ya, hanya mengejar harta benda, hanya mengejar hal-hal yang menjadi kesenangan bagi dirinya. Saudaraku, yang dimana dikatakan itu adalah disangka orang tujuan hidup yang sebenarnya, tapi ada orang menyangka tujuan hidupnya sudah benar, tapi di ujungnya sana adalah maut. Karena upah dosa adalah maut. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah maka ya Paulus katakan, ingatlah Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Kenapa kita harus mengingat itu? Karena di situ sumber kekuatan kita. Allah sedang bekerja saat ini melalui pemberitaan firman kebenaran tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, ya, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya supaya kita bisa dipisahkan dari masa lalu kita. Maka kita yang dahulu kita sudah mati secara rohani, tapi sekarang kita adalah orang-orang yang telah dihidupkan oleh Roh Kudus, dihidupkan oleh Allah. Kita bukan orang mati, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bisa memperbaharui sifat kemalasan kita, ya Bapak Ibu Saudara. Karena sifat kemalasan itu adalah sifat yang terhubung dengan manusia lama. Itu adalah sifat yang melekat pada kedagingan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan kita bisa melepaskan itu bukan karena mengandalkan kekuatan kita, tetapi karena kuasa kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati adalah sebuah kuasa yang dapat memperbaharui hati dan pikiran kita, sehingga tubuh kita pun bisa kita disiplinkan, saudara-saudara. Seperti seorang prajurit, ya, yang akan menjauhkan keluhan-keluhan tetapi siap secara total mengikuti apa kata komandannya, dan dia pasti seorang prajurit yang dapat dipercaya dan diandalkan. Amin. Dan yang akan membawa kemenangan di dalam tim, ya, akan menjadi pemimpin yang benar-benar bisa dipercaya dan akan banyak membawa kebahagiaan, sukacita